mengeluarkan sifat aslinya ya? Iya. Oke. Oke, jadi kita bakal lanjut nih Mas, terkait dengan data dan fakta tentang apa sih yang diinginkan Gen Z di dunia kerja. Kalau Wow. secara general picture menurut Mas Indro sebagai perwakilan Gen Z, apa sih yang sebenarnya teman-teman inginkan di dunia kerja itu apa? Yang pertama itu rasa saling memiliki sih, Miss. Rasa saling Saling memiliki. memiliki dan saling mendengarkan satu Jadi sama pacaran lain. sebarengan dong? Pacar berjamaah nih maksudnya saling memiliki? Oh bukan ya? Gimana Bukan, gimana? Miss. Oh bukan, Itu gimana maksudnya gimana? kalau pacar itu beda lagi, Miss Oh ya, beda lagi. konteksnya ya. Oh memiliki nih dengan sense organisasi Sense maksudnya. organisasi antara atasan dengan Tim kita-kita yang ya, Gen Z dengan nih. tim ya. Oke. Betul. Karena kan kalau Gen Z merasa dia di pressure, itu pasti Ah, dia bakal kayak nggak nyaman, Miss. Dan ketika dia merasa tidak nyaman, itu biasanya pertama silent treatment dulu, Miss. oke. Jadi nggak Mendem dulu berarti. mendem dulu, nanti di akhir-akhir baru hilang, 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 Ghosting. hilang selamanya, Miss, gitu. Mendem, silent treatment, ghosting. Ghosting, Itu Miss. expertnya Gen Z ya. Itu langsung, itu tingkat udah skill ultimate yang paling tinggi itu, Miss. Dia Berarti langsung hilang. Gen Z ini avoidant berarti ya. Ya, bisa dibilang kayak Avoidant gitu. attachment. Iya, Miss. Ya kan Mbak Don pernah bilang ya, Miss ya. Gen Z itu kan Z-nya itu kan percabangan gini, Oh Miss ya. gitu ya. Jadi akhirnya kita itu merasa gimana ya enaknya. Cobalah kita belokin seret. Oh oke, membelok gitu Jadi ya. pasti ada gebrakan-gebrakan baru, Miss. Kalau Oke. Gen Z itu pasti kayak gitu. Oke. Nah, Mas, ini kan terkait dengan ada penelitian nih dari Deloitte Global Gen Z Survey 2025. Jadi di Oke. sini ada 3 poin yang menjadi fokus yang diinginkan oleh Gen Z itu kenapa mereka memilih bertahan di sebuah pekerjaan. Yang pertama itu terkait dengan growth, pertumbuhan. Oke. Dan yang kedua itu terkait meaning, makna gitu ya, Makna. makna. Dan yang ketiga itu terkait well-being atau eh, ingin merasa sehat dan seimbang, work life Work balance. life Jadi yang pertama balance. tadi tentang pertumbuhan, tentang makna dari sebuah Makna. pekerjaan dan juga tentang, keseimbangan. Oke. Kalau kita lihat di sini itu ternyata nggak masuk gaji itu nggak nomor satu ya, gaji yang tinggi itu nggak masuk nomor satu. Menurut Mas Indro dari 3 aspek ini apakah benar seperti itu atau aslinya ini tuh nggak benar, Miss, di Indonesia Gen Z-nya bukan kayak gini kok atau gimana? Sebetulnya, Miss, kalau kita ngomongin data itu Gen Z itu memang banyak maunya, Miss. Oh banyak maunya. Jadi Kalau di bawah wishlist ada banyak banget berarti ya? betul, Miss. Nggak cukup kayaknya Jadi kertasnya. tiga ini itu juga mendukung satu gaji itu juga, Oh Miss. Itu juga iya, mendukung itu, Miss. oke. Soalnya gini, Miss, kalau dari perspektif saya, Miss ya, pertama kita kalau ngomongin growth nih, Miss ya, growth atau pertumbuhan nih, Betul. pasti kita tuh pengennya itu bekerja itu nggak cuman kita merasa ya cuman Nggak melakukan melakukan to do list oke. atau mengerjakan sesuatu yang sudah Mmm, ditakar untuk takarannya itu iya. gimana. Oke Nah, oke tapi oke. kita itu juga butuh nih, gimana ya buat aku bertumbuh, buat punya skill-skill yang Buat oh baru. skill baru. Betul. Jadi esensinya adalah bekerja itu bukan cuman kita menyelesaikan tugas atau kewajiban, tapi bagaimana sih kita bisa mengambil makna dan juga Mmm, experience, terus oke. kemudian kita juga dapat pembelajarannya dari situ. Dan akhirnya ketika kita udah dapetin 3 hal ini, kita itu bisa dibilang sebagai, eee, growth mindset-nya itu Oke. kita mulai punya karena 3 aspek ini, kayak gitu. Oke. Jadi tadi yang pertumbuhan yang jadi emang Gen Z itu memang lebih senang kalau mereka tuh selain bekerja mereka bekerja itu bisa juga, sebagai, ini ya, memacu mereka untuk bertumbuh ya, baik itu ada Setuju banget, menambah Miss. skill-skill baru atau mungkin pengetahuan-pengetahuan baru ya. Setuju. Jadi mereka tuh haus gitu ya bahasanya dengan nutrisi-nutrisi baru yang bisa membuat mereka bisa jadi lebih baik ke depannya ya. Setuju banget. Nah, Oke. nanti di akhir sesi pasti ada tipsnya, Miss. Oke. Ini masih kita Masih pendam intro dulu masih ini, intro masih nih kita pendam pelan-pelan dulu dulu kita nih. bedah pelan-pelan dulu ya. Terkait dengan makna. Kalau menurut Mas Indro sendiri, makna atau mungkin dari yang Mas Indro lihat dari teman-teman Gen Z sendiri, terkait makna dari sebuah pekerjaan tuh gimana sih teman-teman yang maksud kata makna tuh kayak gimana? Pekerjaan yang bermakna tuh yang kayak gimana emangnya? Kalau kita ngomongin pekerjaan, Miss, Gen Z itu lebih suka gini, Miss. Kalau kita ngomongin textbook, metodologi secara textbook, Miss, pusing, Miss. Pusing? Tapi kalau kita punya implementasi dari, oh ternyata kenapa sih kamu harus melakukan ini? Karena Ah, kalau kita ngomongin pekerjaan ini, itu mendukung proses-proses seperti ini seperti ini.
Tapi kalau kita ngomongin metodologinya, pusing mereka, Miss. konsepnya, Konsep, teorinya gitu ya. betul. Konsepnya, wah, udah pusing duluan, Miss. Nggak masuk ya, Nggak masuk, gitu Miss. ya. Nah, kalau udah burnout, Miss, udah, Miss, habis, Miss. Iya. Karena kan Gen Z itu kan punya energinya, Miss. Oh, Sosial iya. energi, Miss, namanya. Perlu recharge dulu kalau udah terkuras Iya, habis, Miss. bener, Makanya bener. kita butuh pemaknaan nih, Miss. Oh, I Nah, see. kalau kita mengambil dari hatinya, Miss, kita suntik dengan purpose atau Tujuan, meaning. iya. Nah, itu pasti mereka, oh iya, bisa benar. maintain Bisa energinya maintain, ini ya. mereka bisa menjaga kestabilan energi mereka. Dengan mereka recalling, mengingat lagi makna aku ngerjain ini karena ini, jadi dia bisa mencari, memotivasi dirinya sendiri berarti. Betul, Miss. I Soalnya see. kan kalau mungkin di angkatannya Miss Ria mungkin angkatan Y itu lebih suka dengan data mungkin ya, Miss. Iya, Ya. betul. Jadi ketika kita udah mendapatkan pekerjaan nih, ada datanya seperti Iya. ini, ya udah kita jalan nih. Analisis. Tapi kalau Gen Z itu kita tanya dulu nih, Miss, biasanya. Kita ngelakuin ini buat apa ya? Pasti itu, Miss. Yang pertama itu why-nya kenapa? Nah, kayak gitu, Miss. Nah, terus baru diteruskan dengan what, baru nanti bicaranya how, atau bagaimana sih melakukan pekerjaan ini. Nah, kayak gitu, Miss. Siap. Jadi teman-teman memang makna tuh penting ya, dengan makna jadi akhirnya teman-teman bisa maintain energinya itu ya. Sangat penting itu, Miss. Karena itu salah satu senjata rahasianya Gen Z, Miss. Kayak gitu. Pekerjaan, let's say, menurut teman-teman, gimana cara teman-teman mutusin, ini kerjaan ini aku nggak dapat maknanya nih. Karena kan makna itu teman-teman sendiri yang memberi label. Bisa jadi menurut Gen Z yang ini pekerjaan ini nggak bermakna, tapi bisa jadi Gen Z yang lain itu bermakna. Mungkin nggak kayak gitu, Mas? Mungkin saja terjadi, Miss. Kita itu tergantung ini ya, Miss ya. Yang mengarahkan itu seperti apa. I see. Nah, kalau kita punya lingkungan yang mendukung nih, khususnya dari orang-orang yang sudah berpengalaman atau mentor, pasti itu kita sebagai Gen Z itu pasti langsung bisa explore dan juga langsung bisa memaknai sebuah pekerjaan itu dengan cepat. Tapi kalau misalkan kita dalam fase memaknai itu kita dihantui dengan pressure atau tekanan. Diberi tekanan tapi tidak diberi arahan dan bimbingan. Betul. Akhirnya yang terjadi adalah hilang arah, Miss. Iya, jadi gitu. berarti semuanya tuh dianggap jadi kayak beban aja ya kalau nggak dibimbing, nggak diberi arahan kayak gitu ya. Yes, malah akhirnya jadi overwhelmed dan burnout. Terus ghosting. Terus akhirnya ya kita mengeluarkan senjata rahasia. Kita menghilang, pemirsa. Oke. Terus terkait yang well-being atau work-life balance tuh kalau Gen Z tuh kayak udah mantra nggak sih jadinya? Mantra banget itu, Miss. Kewajiban kayak wajib kudu harus banget ya? Harus, Miss. Makanya kenapa sih, Miss? Kan saya pernah baca berita atau artikel nih, Miss. Google itu sampai bikin workspace buat karyawannya itu bisa nyantai, Miss. Biar karena free time-nya gitu ya. Work-life balance-nya itu juga diperhatikan. Oh, ternyata percuma nih kita dapat gaji gede. Tapi kalau misalkan kita di kantor suntuk, ya buat apa sih, Miss? Kayak gitu. Situasi ininya kerjanya ya. Yes. Apalagi mereka yang memang membutuhkan kreativitas yang tinggi, di mana kan mungkin otaknya tuh harus di-maintain biar tetap bisa mengenerate ide-ide ya. Kalau di pressure kan justru mentok ya jadinya. Betul, Miss. Misalnya pasti pernah mengalami juga nih, khususnya di tim kita nih. Miss, kalau kita work from cafe menarik gak sih, Miss? Dikit-dikit. Miss, kita kan harus kayaknya ada error dikit, kita keluar aja, Miss. Itu biar alibi banget. Ada suasana Miss, baru nih, kadang-kadang Miss. curiga ya, wifi itu jangan-jangan nggak stabil atau tiba-tiba nggak ada internet tuh karena doa teman-teman tuh yang digambah gitu, biar mereka punya alasan untuk work from cafe. Iya, Miss. Jadi wah, kayaknya kalau kita keluar, aduh, Miss, saya bosan, Miss, di kantor. Aduh, Miss, saya gini, Miss. Pas kita kalau ke kafe gimana, Mas? Mas nanti minta tolong dibilangin Miss Ria ya. Kita nanti kerja di kafe ya. Kayaknya menarik deh, Miss. Buat selingan ya, buat selingan ya. Buat refreshing ya. Oke, ya nggak apa-apa sih. Biar balance aja sih ya, maksudnya kayak gitu.